Pada yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan dan klarifikasi untuk kesekian kalinya kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo. Dengan ini saya, nama Sholihul Hadi SAG SPD, memberikan kuasa khusus kepada Saudara Hartini Wiropajar, RT 4 RW 1 Karangwetan Pucak Wangi, sebagai kuasa penerjemah, kuasa khusus, juru runding, mediator independen atas kasus dugaan penerlantaran secara berlarut-larut dan penyerobotan atas alas hak insentif tunjangan gaji yang terbengkalai terkait dengan Saudari IWW Oknum Guru SD 03 Tambak Romo, terlapor dalam berbagai kasus berantai berlapis, baik kriminal pidana, penggelapan, pencurian, manipulasi, serta ingkar janji, dan merekayasa berbagai kasus lainnya secara berlarut-larut. Dengan ini kami memohon bantuan keamanan dan pengawalan perjalanan kasus tersebut di dalam nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai lembaga atau instansi sebagaimana surat yang kami sampaikan secara koinsiden. Surat kuasa ini tentu saya sampaikan dengan harapan Saudara Hartini menjadi juru bicara terhadap keluarga Kiai Haji Abdul Hanan di dalam memberi kuasa untuk memberi keterangan terkait kasus hukum, mediasi, administrasi, dan persoalan-persoalan lainnya yang berkaitan dengan keadaan keluarga saya dan apa yang dilakukan IWW selama ini di dalam berperkara. Demikian ini dijadikan pengertian. Maka dengan hormat, ini lagi sangat, ini adalah sebuah kelengkapan berkas dan kami memohon dapat ditindaklanjuti untuk keperluan informasi. Jadi untuk keperluan informasi, untuk keperluan penyelesaian perkara, kami minta bantuan kepada Polsek Tambak Romo. Terima kasih selama ini Bapak Kapolsek memberi perhatian sebagaimana caranya. Kami mohon petunjuk dan cara kepastian bagaimana mengurus kasus ini dan menelusuri jejak perkara. Jadi selama 10 tahun berjalan kami ini ditempa kasus yang semua datang dari IWW, baik langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan kepada kami, di mana kejadian Saudara IWW ini telah dengan sengaja merencanakan suatu kejadian untuk kabur dari rumahnya. Jadi kabur dengan laki-laki lain dengan cara persekusi di tengah jalan, hanya karena pertengkaran kecil dan tidak mau menyelesaikan persoalan. Maka kami meminta kasus ini segera diungkap dan Saudara IWW untuk diamankan dan diproses secara hukum. Kami juga meminta TKP ya, perubahan cukup yang kami sampaikan beberapa tahun belakangan ini terkait pasca diterimanya PNS. Petunjuk 2 minggu sebelumnya itu Saudari IWW ditempatkan di rumah Sri Mulyani Nggodo. Jadi saksi utama Pika Gunung Panti dan Sri Mulyani di Nggodo, dan ada Jatwati di Mahbang. Dan bulan berikutnya juga ditempatkan di rumah Ibu Sri Tomo atau Pak Tomo Bambang Permadi untuk hidup kumpul kebo dengan Bambang Permadi, hidup layaknya suami istri. Dan ini berlangsung lebih dari 2 tahun. Kemudian atas pemberitahuan Supawaten kami diberitahu bahwa petunjuk Saudari IWW ini katanya minta inah selama 2 tahun dan hidup secara kumpul kebo dengan Bambang Permadi Sri Tomo. Selanjutnya kita tanya kepada kepala desa atas nama Suudi. Suudi ini tidak mau mengakui keberadaan IWW. Jadi kami meminta bantuan kepolisian untuk segera mengungkap jaringan sindikat pelaku perkara penculikan, perampasan, perampokan yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan oknum-oknum kepala desa dan ini bersama dengan Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo
tempat di mana sepak terjang seluruh rangkaian kejahatan dan pelarian saudara IWW, dan kasus ini perlu didalami secara khusus karena motif pelariannya jelas adalah pelakor atau saudari IWW ini dibackingi atau dilindungi oleh oknum-oknum pejabat yang memakai. Jadi saya mengatakan ini memakai, silakan ditafsirkan sendiri apakah ini menuju ke overspell atau dan yang lainnya, itu adalah nanti dikembangkan oleh kepolisian sendiri. Jadi kami selama ini benar-benar ditelantarkan dan benar-benar dirugikan akibat peristiwa kejadian kaburnya saudara Indah Wayu Widiawati ini, yang waktu itu kronologisnya pulang dari Magelang tidak bawa apa-apa, dan ini mencurigakan. Jangan-jangan saudara IWW memang sudah transit di tempat lain lalu merencanakan untuk menguras, dan itu ternyata dilakukan. 3 sepeda motor kami yaitu Supra X kuning ya, terus Vario merah dan 1 Revo warna biru putih dibawa kabur dan bersama-sama dengan mafia, dan itu dalam rangka lari untuk mengeksekusi saya dan merencanakan beberapa tindakan kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan kepada saya. Jadi saya meminta saudara kepolisian Bapak Kapolsek Tambak Romo membantu untuk menelusuri kasus sindikat ini, siapa yang memanfaatkan saudara IWW. Selama ini kurir yang bekerja sama dengan IWW adalah Rusmini. Jadi mohon Rusmini ini bisa diamankan dan kerjasama dengan warga Godo atas nama Sri Mulyani atau Endang. Ini kami tua Godo CS dan Istianah Merdekawati Murwati, dan semua tahu gelagat bahwa IWW ini melakukan banyak kejadian kriminal. Apa yang kami sampaikan melalui surat selama ini pada intinya Pak, saya sudah melaporkan bahwa oknum guru SD 03 Tambak Romo ini melakukan sindikat menyalahgunakan wewenang dan memperkeruh keadaan rumah tangganya sendiri dalam rangka untuk mencari keamanan atas kejahatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah mohon kepada pihak terkait, terutama yang berwajib untuk mengusut kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran jabatan aturan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah SD 03 Tambak Romo atas nama Supawatin, Sudarmadi, Dahlan Istanto, dan Sunarto SPD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas nama Sarpan, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atas nama Muhammad Sutopo ini yang secara terang-terang jelas-jelas telah merugikan nama baik saya dan mendiskreditkan nama saya dan merusak rumah tangga saya dengan cara persekusi. Bukti-bukti sudah saya sampaikan bahwa orang-orang tersebut nyata-nyata telah menggunakan kekuasaan setempel kepala sekolah untuk memaksa saya dalam berpikir terbalik, yaitu tuntutan balik. Yang keempat adalah oknum-oknum kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, entah ini dengan kewenangannya atau tidak, seharusnya memberi tindakan atau memberi sanksi sebagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun sayangnya Muhammad Sutopo ini justru membiarkan atau melakukan pembiaran kasus tersebut. Padahal saudara Muhammad Sutopo mengetahui bahwa kasus tersebut adalah aroma kriminal, aroma tidak sedap, sebagaimana diketahui sendiri dan minta bukti. Yang kelima adalah dengan demikian pengaduan ini saya kira sudah lengkap dan cukup kami sampaikan kepada bapak-bapak sebagai upaya presisi untuk ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaiannya. Pengadu Solihuliadi, Ceki, Menteri Pendidikan, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati Pati, BKD Pati, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kepala Sekolah SD 3 Tambak Romo Pertinggal. Kami semua demi efisiensi penanganan kasus presisi kami mohon bantuan dengan Bapak Polsek Tambak Romo untuk dapat menindaklanjuti, sekali lagi menanggapi laporan kami atau somasi kami dengan memanggil para pihak, diantaranya adalah para kepala sekolah di SD Tambak Romo, pengawas di SD Tambak Romo, dan
Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo berikut Saudara Indah Wahyu Widiawati, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa saya sudah melakukan serangkaian langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah somasi dan melakukan laporan, dan selama ini kami dijanjikan atau menunggu janji-janji yang disampaikan oleh Ankum atasannya atas nama Muhammad Sutopo yang berjanji akan melunasi atau menunaikan, membayarkan tanggungan-tanggungan yang diabaikan oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati yang bersangkutan, dan segera menindaklanjuti segala laporan mengenai belum terbayarkannya alas hak tunjangan yang terserobot tersebut sebagai biaya makan, tunjangan beras, askes, kemahalan suami oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terhitung mulai 2010 sampai 2021. Laporan ulangan Pak saya sampaikan adalah kasus ini kami mohon ditelusuri, didalami sebagai kasus sengaja ada permufakatan jahat, ada rekayasa kasus, dan ada sengaja saya ditipu daya dan ditelantarkan dengan permufakatan yang jahat yang dimaksud oleh Indah Wahyu Widiawati dibantu kroni-kroninya dan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Tuntutan itu kami sampaikan karena adanya etikat tidak baik. Jadi dengan adanya etika tidak baik itu otomatis kami menyampaikan tuntutan. Ini adalah bukti-bukti bahwa Saudari IWW ini memiliki etika tidak baik dan belum menyelesaikan kasusnya. Jadi kami mohon apa yang kami sampaikan selama ini, berharap agar kasus ini segera ditangani yang berkaitan dengan alas hak insentif tunjangan gaji dan kasus lainnya. Kami meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti, didalami, dan tidak dibiarkan yang lama seperti ini. Kami sangat kecewa, kami memiliki bukti-bukti dan tentunya kami berharap dengan amat sangat agar kasus ini segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya, baik dengan atau tidak dengan hadirnya Saudara IWW. Kami meminta kasus yang sudah kami sampaikan ini bahwa Saudara IWW juga terkait di dalam tindak pidana membuat menggelapkan asal-usul seseorang, yaitu tidak mengakui bahwa memiliki suami Saudara Soleh Wuliadi. Terus selama 4 tahun kami tidak punya data kependudukan. Jadi data kependudukan dan lain-lainnya dibawa kabur, terus surat-surat KK dan sebagainya yang asli dibawa kabur semua. Jadi kami meminta kejahatan yang dilakukan oleh Saudara IWW ini untuk segera diusut tuntas. Ini jelas penelantaran administrasi dan pembunuhan karakter, bahwa seolah-olah Saudara Soleh Wuliadi adalah bermocorah atau orang yang bermasalah. Kami meminta Saudara Indah Wahyu Widiawati untuk segera dilakukan penyelidikan dan upaya penyelesaiannya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan atas kejadian ini saya berharap Saudari IWW yang semula saya harapkan adalah untuk kembali ke pelukan saya dan kembali ke rumah dengan cara baik-baik, ternyata tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kami meminta proses hukum kontentius sebagaimana yang kami harapkan, yaitu berjalan, yaitu terkait dengan penyerobotan alas hak atau korupsi, terus kabur ya dan lain sebagainya. Maka kasus ini kembali untuk diungkap, kami minta, dan tidak seharusnya kasus ini berhenti begitu saja. Terima kasih atas kerjasamanya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini supaya diteliti secara mendalam. Bahwa kami sampaikan Saudara IWW ini banyak perkara ya terkait dengan penipuan itu. Saudara IWW ini melakukan penipuan yang tentunya hal itu akan menjadi bahan masukan, yaitu apa yang menjadi indikasi adalah klien tersebut selalu menentang kebijakan suami, keluarga suami, dan sengaja melarikan diri dari rumah. Yang kedua adalah melakukan makar, pemberontakan, keraman, pengkhianatan pada suami, keluarganya, melarikan diri dengan laki-laki lain
di luar izin suaminya dengan menggunakan unsur pidana, bahwa karena adanya kejadian beruntun yang disaksikan masyarakat terkait dengan konflik bersama dengan rekomendasi termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten, efek kemasyarakatan yang terjadi membuat kami harus melangkah, mencermati, menilai sendiri standar apa yang dipakai. Yang kelima adalah sebagai pertimbangan lain, diantaranya klien tersebut cenderung tidak stabil, mengutamakan emosional, bermain watak, mempermainkan lembaga keluarga, catat secara susila, tidak memiliki rasa malu, suka melacurkan diri, menyanding-nyandingkan dirinya, menderita kelainan jiwa. Klien berada dalam pengawasan keluarga, kepolisian soal netralitas tindakannya yang masih berada penelitian bersama. Yang keenam adalah klien hidup boros, berlebihan dalam segala hal, tidak senang, bila tidak suka maka tak tanggung merusak, bila sedang suka dia akan segala-galanya, bahkan kalau dilarang malah berlebih-lebihan di dalam menantang. Yang ketujuh, kalau sedang ingin tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa ditahan, selalu ingin melampiaskan semua keinginan tanpa kontrol. Saudara IWW juga tidak bertanggung jawab pada keselamatan desa umum, adat istiadat, peraturan keluarga, bahkan pada dirinya sendiri, termasuk tidak pernah jenak diterima oleh suatu masyarakat karena ulahnya memalukan adat, sering lupa aturan, lupa kepada dirinya sendiri, dan mudah melupakan jasa bantuan orang lain. Yang kesembilan adalah tidak bisa berkomunikasi secara verbal, tidak mau berkomunikasi, tak mampu mengolah kritik, saran, pembinaan, pengajaran, nasihat adat, agama, moral, susila maupun peraturan ketetapan pemerintah, sehingga cenderung ngawur atau melakukan retardasi, lepas dari kendali di dalam aturan yang berdampak membahayakan keselamatan orang lain, keluarga, desa, masyarakat, dan mantan suaminya. Dari MOU ini yang saya harapkan adalah kami melakukan class action berlatar belakang konflik rumah tangga berkepanjangan yang berdampak pada rangkaian kejadian yang mungkin terjadi tidak dapat diduga dampaknya, maka kami atas nama keluarga besar Kiai Haji Abdul Hanan, Karangkonang, Winong Pati, Jawa Tengah, mohon agar Muspika, pimpinan adat maupun masyarakat Tambak Romo dan sekitarnya memberi sedikit pengertian dan kelonggaran kepada kami bila saat tertentu kami melakukan tindakan penyelamatan yang diperlukan, baik upaya pengamanan, upaya penjemputan paksa oleh rumah sakit jiwa yang akan dikenakan kepada saudara Indah Wahyu Widiawati, seorang oknum guru SD Tambak Romo ini, karena diindikasikan depresi, stres, trauma, hilang ingatan, sakit jiwa, sebagaimana dinyatakan Bapak Kapolres Pati, tembusan Mabes Polri, Irwaspun dan jajarannya menyatakan bahwa oknum guru ini tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada keluarganya dan masyarakat sekitarnya, melakukan banyak penipuan dan penggelapan, tindakan yang serba tidak dapat diprediksi yang mengarah kepada kriminal pidana. Untuk itu kami mohon perhatian Bapak Kapolsek Tambak Romo, menghimbau kepada sivitas Dinas Pendidikan Tambak Romo, masyarakat Tambak Romo, dan jajaran Polsek Tambak Romo untuk memberi transaksi, memberi pengertian, memberi tindakan bila terjadi transaksi tertentu, baik piutang, ramanisasi, kriminalisasi, dan memberikan tindakan hukum kepada siapapun pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan kelemahan saudari IWW ini untuk kriminalitas maupun keramanisasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi kami himbau, kami tandaskan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, dimohon kerjasamanya dan diucapkan terima kasih agar disosialisasikan dan menjadi perhatian adanya. Ini adalah upaya untuk penyelesaian yang kami harapkan, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian, dan atas kerjasama Bapak Polsek Tambak Romo kami sampaikan terima kasih. Ini rangkap-rangkap 5 apa ini. Ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.